Perjalanan menuju Pantai Kura-Kura di Lombok Timur selalu terasa seperti memasuki dunia yang berbeda. Jalan yang berliku melewati perbukitan tandus, ladang-ladang kering, dan rumah-rumah sederhana perlahan membawa kita menjauh dari keramaian. Semakin dekat ke pantai, angin mulai terasa lebih asin, dan suara ombak terdengar samar menyambut kedatangan. Mau ngambil foto tebing itu dia. Tuh, tebingnya cakep banget. Wih, luas banget di sini. Masih banyak yang punya lahan. Dan di depannya itu ada beruga. Cakep. Cakep betul, mantap. Begitu turun dari kendaraan, langkahmu langsung disambut aroma garam yang lembut. Tidak ada kerumunan, tidak ada suara bising, hanya hamparan warna biru yang tenang, seolah laut di sini sengaja menjaga rahasianya. Udah banyak pedagang sekitar sini. Pantai Kura-Kura ini terletak di Lombok Timur, sisi paling selatan, dan langsung menghadap Samudra Hindia. Pantai ini terkenal karena suasananya yang masih sangat alami, relatif sepi, dan memiliki air laut berwarna biru jernih. Selain itu memiliki garis pantai yang panjang, mencapai sekitar 1 kilometer yang bersih, dan berpasir putih yang lembut. Dari kejauhan, sebuah tebing batu berdiri, dengan bentuk menyerupai cangkang kura-kura besar yang sedang diam. Seperti penjaga tua yang sudah ribuan tahun menjaga garis pantai ini. Dari sinilah pantai ini mendapat namanya. Masih bagus, pasir putih, tapi sayangnya sudah apa ya? Sudah kotor. Kita ketemu jalan turun. Artinya masih bagus, putih, masih bersih. Ini lebih bagus daripada surga, teman-teman. Lebih baik ke sini daripada ke pantai surga karena landscape-nya lebih luas dan ngadep ke gilinya. Cakep betul. Indah banget. Itu arah ke tebingnya, teman-teman. Tebingnya cakep betul. Saat kakimu menyentuh pasir, langkah terasa lebih ringan. Ombak kecil berlari pelan, menyentuh bibir pantai seperti ingin menyapa. Pasir putih. Wow. Dan lautnya biru bening. Airnya bening, bergerak lembut, memantulkan cahaya matahari, hingga terlihat seperti pecahan kaca yang bersinar. Keren banget, asli. Lihat air nih, sampai tembus. Sampai tembus kelihatan tuh, jernih, saking jernihnya. Jernih banget. Tebing batu itu berdiri kokoh di sisi kiri, berlapis-lapis seperti halaman sejarah yang diukir oleh angin dan waktu. Nah, tebing-tebingnya kayak gini. Amazing. Batuan kayak gini, teman-teman. Ini kita dari belakangnya. Itu mirip ekor nih, ekor penyu. Ini punggungnya dan itu kepalanya. Airnya. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ke sini masih belum seperti ini. Masih jarang yang ke sini. Luar biasa indah. Dan itu pengunjung
Di depannya itu pengunjung teman-teman, masih dipenuhi pengunjung, luar biasa. Dari tepi pantai, perjalanan berlanjut menuju bukit kecil yang ada di sisi timur. Sepertinya ke atas bisa teman-teman, coba kita lihat dulu. Oh iya, ada jalan ke atas. Jalurnya berupa tanah berpasir yang menanjak, diapit semak-semak kering dan pohon-pohon kecil yang tumbuh liar. Coba ke atas. Meski terlihat sederhana, jalur ini terbilang cukup sulit dan mudah untuk dilalui. Hanya perlu sedikit hati-hati, Pas lagi nih. karena beberapa bagian cukup licin. Kayaknya sulit ini. Dinding-dinding karang alami mengapit jalur kecil yang hanya muat dilalui satu orang. Wah, sulit banget. Atas. Itu jalurnya. Cahaya matahari yang masuk dari atas membuat tekstur batunya terlihat jelas, seolah menandai jalur menuju puncak. Dan ketika akhirnya sampai di atas, pemandangannya langsung terbuka. Wow. Dari atas ada perahu. Wah, luas banget. Wow. Menghadap ke laut teman-teman. Keren banget. Dan di depannya menghadap ke gilinya. Wow, cakep-cakep. Sayang sayang agak kotor sedikit. Cuma kalau memang mau kelihatan penyunya itu memang dari bawah. Tapi dari atas aja, wow, keren banget. Gradasi biru laut yang semakin pekat ke arah tengah, lengkungan pantai yang mulus, hingga bukit-bukit kering Jerowaru tampak berpadu sempurna dari atas sini. Tempat ini memberi perspektif baru, lebih luas, lebih tenang, dan terasa seperti spot pribadi untuk menikmati keindahan Lombok Timur. Terus ombaknya itu di tengah lagi. Ini agak dangkal nih. Cakep betul. Di atasnya ini sabana, sangat luas. Sabananya ini lumayan luas ya. Di atas nih, luas. Cuma jalan turunnya agak ngeri teman-teman, jujur agak ngeri. Tuh. Nah ini jalan kita tadi naik. Lumayan ekstrim. Harus hati-hati, pelan-pelan. Nih bayangkan ada jalan naik ke atas ini boy. Ngeri banget coy. Jalannya turun lumayan ngeri. Turun yang ngeri. Aduh. Si Rinjani Via Jerowaru ini teman-teman. Waduh. Sebenarnya enggak banyak sih jalannya yang ekstrim, cuma sedikit ini aja sih. Ngeri boy, ngeri. Ngeri boy. Ngeri boy. Oke dah. Sudah. Oh, terima kasih. Sumpret, ngeri banget jalan dia ke atas. Entah siapa yang buat jalan itu. Ngeri banget. Ini loh, dari sini bagus nih, foto dari samping. Tuh, foto samping gilinya tuh bagus aja. Kita mau setelah selesai jalan-jalan di sekitaran pantai dulu tuh. Kita cari tempat dulu ya. Sayang kotor banget ya. Iya, kotor banget sekitar sini. Padahal pantainya bagus. Tapi sayang kotor. Kotor banget. Sini ada warung. Jadi tidak perlu khawatir tidak dapat makanan. Pantainya indah banget. Lihat sih. Dan sampai jumpa lagi di video Akadeka berikutnya.
Jumpa lagi di video kita berikutnya.